Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Departemen Teknologi Industri Fakultas Sekolah Vokasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas daripada mata kuliah praktikum mekatronika yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo, yang mana di sini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu di sini ada ROS dan juga gazebo. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pada modul 4 ini terdapat 20 percobaan, yang mana ada satu empathy word and launch, terus yang kedua ada SEPS launch, terus yang ketiga ada URTV, terus yang keempat ada SPAWM, terus kelima ada sensor, keenam ada telep, terus yang ke-7 ada slam, 7B navigasi, terus 8 multi robot, 9 manipulator, terus 10 ada manipulator, terus untuk yang selanjutnya ke-11 ada kinematik, 12 turtlebot, 13 turtlebot 3, terus yang ke-14 turtlebot juga, terus yang ke-15 ada omni telep, terus 16 juga omni slam, 17 omni navigation, ke-18 ada mekanem, terus 19 mekanem juga, terus yang ke-20 mekanem navigation. Untuk yang pertama kita langsung aja ke percobaan yang pertama, adalah empathy word and launch. Di sini kita bisa new terminal terlebih dahulu, terus kita kopikan daripada codingan ini, kita kopikan, paste, enter. Ini sedang loading. Ini untuk yang pertama, yaitu mencoba gazebo terlebih dahulu dengan file empathy.word.launch. Itu menjalankan simulator gazebo dengan dunia kosong atau empathy world. Seperti contoh ini, dengan tujuan supaya memahami environment berdasar ROS gazebo tanpa objek suatu apapun itu. Biasanya dipakai untuk cek apakah gazebo dan juga ROS sudah terhubung dengan benar. Nextnya yang kedua. Percobaan yang kedua, terus ini yang percobaan kedua. Untuk percobaan yang kedua dengan SEPS itu, yang mana menampilkan sebuah objek geometris secara sederhana seperti kubus. Ini ada kubus, terus bola atau silinder pada sebuah gazebo. Di gazebo ini kan letaknya di gazebo. Percobaan ini mengenalkan cara membuat model objek dengan mengatur posisi serta ukuran objek dalam sebuah simulasi. Mohon maaf teman-teman, di sini emang suaranya agak berisik yang ternyata mengganggu pada saat saya simulasi. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah di running pada gazebo, yaitu terkait modul 2. Jadi di sini udah ada kubus, terus ada tabung, terus sama juga di sini ada bulatan. Itu untuk menampilkan bentuk-bentuk geometris seperti yang tertampil pada sebuah gambar tersebut. Next yang percobaan yang ketiga. Ini percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ya URDV RVs, yaitu yang mana di sini sudah menampilkan model daripada robot dari file URDV atau Unified Robot Description Format, yang di sini akan dikirim ke RVIS. Di sini dipelajari sebuah struktur robot, link, join, frame, serta visualisasi robot pada sebuah ROS. Mungkin untuk yang praktikum ketiga hasilnya seperti ini. Terus nextnya kita akan masuk ke
percobaan yang keempat. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan yang keempat. Oke, ini ada percobaan yang keempat, yaitu terkait SPAWN robot, yaitu memasukkan sebuah SPAWN sebuah robot ke dalam gazebo. Artinya model robot yang dibuat dari URGV dimunculkan ke simulator agar dapat diuji pergerakannya. Oke, mungkin teman-teman bisa dilihat terkait hasil daripada percobaan yang keempat ini. Setelah memasukkan, nextnya kita langsung masuk ke percobaan yang kelima. Untuk percobaan yang kelima ini saya running terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila mungkin dalam video ini banyak sekali gangguan-gangguan yang masuk, termasuk suara-suara yang ada di luar. Oke, untuk yang kelima sekarang sedang loading terlebih dahulu. Untuk hasilnya, oke, ini untuk yang kelima, yaitu mengaktifkan sensor robot seperti lidar, kamera, atau EMU. Percobaan ini bertujuan memahami bagaimana sebuah sensor mengirimkan data ke ROS topik. Jadi di sini udah ada sensornya teman-teman. Daripada yang tadi terlihat sebuah perbedaan. Untuk yang tadi pertama ada struktur, terus yang keduanya ada memasukkan robot ke dalam gazebo, terus nah ini. Jadi untuk ini tuh yang kelima ini adalah mengaktifkan sensor. Di sini udah ada contohnya, ada lidar, kamera, atau IMU. Terus nextnya kita masuk ke percobaan yang keenam. Oke, untuk percobaan yang keenam ini untuk hasilnya, oke, untuk yang percobaan keenam ini hasilnya kurang lebih seperti ini, yang mana di sini itu mengontrol robot secara manual, yaitu menggunakan keyboard atau keypad. Di sini perintah gerak dikirim melalui topik pada sebuah ROS-nya, biasanya berupa kecepatan linear dan juga angular. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nextnya langsung ke percobaan yang ketujuh. Untuk percobaan yang ke-7A, yaitu menjalankan simulation localization and juga mapping, yang mana robot membuat peta sambil menentukan posisinya secara real time menggunakan data daripada sensor. Selanjutnya untuk yang 7B, yaitu navigasi. Terus nextnya ini ada percobaan yang ke-7B dengan hasil
Ini untuk 7B, yaitu setelah peta dibuat, nanti robot mempelajari sebuah navigasi menuju titik tertentu dengan menghindari rintangan menggunakan peta tersebut. Oke, nextnya ada percobaan yang ke-8. Percobaan ke-8 ini dengan multi robot .launch yang mana dengan hasil kurang lebih seperti ini, yang mana menjalankan lebih dari satu robot dalam satu environment. Percobaan ini berguna untuk simulasi swarm robot atau koordinasi antar robot. Jadi di sini kan ada 2 robot bisa berkoordinasi dengan cara dalam satu lingkup wilayah lokasi. Selanjutnya yaitu percobaannya ke-9. Percobaan yang ke-9 ini untuk percobaan yang ke-9 mungkin dengan hasil dengan hasil seperti ini, yang mana ini dimaksudkan menampilkan lengan robot atau robot manipulator, fokusnya memahami join atau struktur mekanik pada manipulator tersebut. Oke, langsung masuk ke percobaan yang ke-10. Percobaan 10 itu adalah gerakan manipulator, secara kita bisa mengontrolnya atau dikontrol, mengontrol sebuah gerakan manipulator. Oke, ini sedang loading terlebih dahulu untuk hasilnya. Oke, mengontrol gerakan manipulator ini misalnya menggerakkan join tertentu ke sudut tertentu untuk simulasi pick dan juga place tempat. Selanjutnya untuk percobaan yang ke-11. Untuk yang percobaan ke-11 ini mempelajari sebuah kinematik pada robot dengan hasil seperti ini, yang mana hubungan antar sudut join dengan posisi sebuah n effector ini bisa mencakup forward maupun inverse pada sebuah inverse kinematik. Oke, nextnya yaitu ada percobaan ke-12. Percobaan yang ke-12 ini turtle robot. Bisa ditunggu terkait daripada runningnya. Oke, untuk yang ke-12 ini menjalankan robot mobile Turtlebot 3 dalam gazebo. Robot ini populer untuk pembelajaran pada sebuah ROS. Oke, kita langsung masuk ke percobaan 13. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar teman-teman, dikarenakan di sini baterainya habis, jadi saya charger untuk
Oke, selanjutnya masuk ke percobaan yang ke 13. Percobaan yang ke-13 ini dengan hasil Oke, di sini menerapkan selain pada Turtlebot 3, robot membuat peta area menggunakan sensor lidar sambil bergerak. Oke, untuk contohnya seperti ini. Di sini ada percobaan yang ke-14. Percobaan yang ke-14 ini jadi sebuah navigasi otomatis Turtlebot 3 menggunakan peta hasil SLAM ini. Robot dapat bergerak ke goal secara otomatis. Jadi robotnya itu dapat bergerak ke intinya tujuannya secara otomatis. Oke, jadi di sini kan ada robotnya, ada tujuannya nanti akan bergerak secara otomatis. Nextnya yaitu ada yang ke-15. Untuk yang percobaan 15 ini mengontrol robot omnidirectional secara manual. Robot Omni ini bisa bergerak ke segala arah tanpa harus berputar terlebih dahulu. Oke, di sini jadi oke di sini. Jadi si robot ini bergerak ke segala arah tanpa harus berputar terlebih dahulu. Untuk percobaan yang ke-15. Nextnya ada percobaan yang ke-16. Untuk percobaan yang ke-16 ini percobaan yang ke-16 dengan hasil di sini ada mapping, yang mana proses mappingnya itu lebih efisien pada sebuah ruangan yang sempit. Nextnya ada percobaan yang 17. Percobaan yang ke-17 ini yaitu navigasi sebuah robot omninya menuju target dengan memanfaatkan keunggulan gerak pada lateral. Ini percobaan yang ke-17.
Mungkin kita sambil learning terkait percobaan yang ke-18. Oke, untuk 18 ini mengontrol robot dengan roda mekanik, yaitu roda ini memungkinkan gerakan diagonal dan juga menyamping. Nextnya ada percobaan 19. Percobaan 19 bisa kita running terlebih dahulu. Untuk percobaan 19 itu robot Meccano melakukan pemetaan area dengan metode SLAM. Terus yang ke-19 adalah